Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang Bank Himbara, Koperasi Merah Putih, sama Agrinas. Eh, Kalau kita beli saham Bank BUMN di 2025 ini, performance-nya cukup berat. Sampai dengan awal Desember ini, practically semuanya masih rugi sih kalau dihitung dari awal tahun. Nah, apakah Koperasi Merah Putih sama Agrinas ini bisa menjadi game changers atau ternyata masih belum bisa? Nah, seperti ini analisa saya. Jadi kalau dilihat harga sahamnya turun. Kalau dilihat laba bersihnya, hanya Bank BCA yang Septembernya naik. BRI, Mandiri, BNI, labanya masih turun dibandingkan 2024. Sampai Oktober pun kayaknya masih sama, seperti itu. Sesuatu yang tidak orang duga-duga. Kenapa? Karena bank di Indonesia itu setiap tahun tumbuhnya pasti belasan persen minimal. Kadang-kadang on a good time bisa 20%. Ini kok tumbuhnya negatif gitu. Nah, begitu tumbuhnya negatif, terjadi perubahan ekspektasi yang cukup signifikan sehingga tekanan jual asingnya sangat tinggi. Koperasi Merah Putih menambah suramnya lagi gitu. Kenapa? Karena bayangannya Koperasi Merah Putih ini kalau Bank Himbara dipaksa untuk salurkan ke situ, pertanyaannya kalau dia macet bagaimana gitu kan? Dikasih fasilitas penjaminan APBN desa dan sebagainya, ya tapi Indonesia gitu. Kemampuan eksekusinya itu sangat kurang. Nah, tapi baru-baru ini eh, ada namanya Agrinas. Bisa saja sentimennya berubah. Sebetulnya saya dapat informasi Agrinas ini pas saya lagi di suatu acara OJK. Kebetulan ada orang dari asuransi, dari perbankan, dari penjaminan, itu lagi ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan saya duduk satu meja dengan orang dari penjaminan. Penjaminan itu surety, ya. Jadi eh, ada satu lembaga jasa keuangan yang tugasnya itu memberikan penjaminan kredit. Penjaminan kredit itu artinya kalau kredit itu macet, maka asuransi itu mengganti. Nah, mungkin Anda pernah mendengar yang semacam ini di P2P lending. Ini bukan. Ini lebih ke pinjaman yang disalurkan oleh pemerintah. Jadi seperti kredit usaha rakyat dan kemudian kredit yang sifatnya mikro seperti itu. Nah, kredit ke Merah Putih ini, kredit ke Koperasi Merah Putih ini saya tanya, Pak, diminta nggak dijadi jaminan untuk Koperasi Merah Putih ini? Dia bilang, waduh Pak, berat Pak, kalau memang harus menjamin, karena setelah dianalisa, resiko gagal bayarnya cukup tinggi gitu. Apalagi itu eh, bukan orang-orang yang sudah terbiasa menjalankan usaha. Jadi orang yang terbiasa menjalankan usaha aja bisa gagal, apalagi orang yang baru-baru coba, begitu kan. Jadi memang ada kekhawatiran. Tapi dia bilang beberapa waktu lalu sempat ada pertemuan. Nah, ini ada namanya Agrinas. Agrinas itu apa sih? Jadi ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kan Pak Prabowo minta penyaluran kredit ke 80.000 koperasi merah putih. Satu koperasi dimodalin 3M, jadi totalnya 240 T. Bukan modal sih sepertinya, tapi lebih ke dikasih pinjaman gitu. Nah, eh, walaupun itu diambil dari APBN, tapi fasilitasnya APBN itu kasih ke Bank Himbara, kemudian Bank Himbara dikasih tugas untuk menyalurkan dalam bentuk kredit. Jadi kalau ada kredit macet gimana? Ya pasti Bank Himbara tanggung dong. Himbara itu himpunan bank negara gitu. Nah, Bank Himbara kan bilang, waduh, kalau begini belum tentu saya sanggup nih. Karena yang jago kasih kredit ke mikro itu Bank BRI. Tapi kalau kasih kredit ke korporasi mungkin BNI sama Mandiri. Sementara kalau kita lihat Koperasi Merah Putih ini kan lebih ke marketnya BRI, tapi nasabahnya bukan perorangan, tapi koperasi. Eh, jadi ada diskusi lah. Kalau macet bagaimana? Oke, pemerintah kasih solusi. Kalau macet silakan ambil dari dana desa. Jadi setiap desa itu kalau saya ingat waktu zaman Prabowo sama Jokowi sama-sama calonkan presiden, itu ada diskusi tentang dana desa. Jadi pemerintah kasih dana ke desa, desa bisa pakai untuk pembangunan desanya seperti itu. Nah, kalau macet dana desa boleh dipotong. Ini kan menjadikan resiko kredit lebih kecil. Tapi pelaksananya tidak mudah, Bapak Ibu. Pertama saya baca ya, ternyata dana desa yang bisa dipakai untuk menalangin
kredit macet koperasi itu kalau nggak salah cuma sekitar 600 juta. Jadi nggak full gitu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, supaya APBD desanya, APBDes gitu ya, dipakai untuk jaminan koperasi merah putih, kepala desanya harus tanda tangan. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa dengan koperasi itu kan dipotong dari anggaran desa, berarti kepala desanya mesti tanda tangan. Ah, tiba-tiba kepala desa yang ngurusin administrasi desa diminta untuk menjadi semacam penjamin kredit. Mana ngerti dia? Belum tentu dia mau tanda tangan gitu. Nah, udah begitu, bagaimana dengan ongkosnya? Kalau tanda tangan dapat ongkos, Kak. Kalau ada ongkos kan nanti menambah biaya-biaya segala macam. Jadi pelaksanaan di lapangan tentu tidak mudah. Makanya untuk penyaluran koperasi merah putih ini kalau dibilang belum berjalan itu sangat wajar karena tantangan teknisnya sangat banyak. Nah, ya tadi koperasi merah putih ini kan pada dasarnya adalah company, perusahaan gitu. Kalau kita mau jadi perawat, ada sekolah perawat. Mau jadi dokter, ada sekolah dokter. Kalau mau jadi insinyur, ada sekolah teknik gitu. Mau jadi akuntan, adalah universitas akuntansi. Nah, eh, kalau mau jadi pengusaha, nggak ada sekolahnya. Banyak sekolah-sekolah pengusaha yang sifatnya mungkin one time off seperti itu. Tapi menurut saya jadi pengusaha itu sangat sulit karena nggak ada kurikulumnya. Hari ini kondisinya A, tiba-tiba bisa berubah jadi B, saingan tiba-tiba bisa jadi C, peraturan berubah jadi D gitu. Nah, jadi karena sangat dinamis, menurut saya banyak pengusaha itu satu dari pengalaman, dua dari sikap pantang menyerah. Jadi ketemu masalah, dia coba solve problem gitu. Nah, kalau sekolah yang ngajarin gitu, sorry to say, orang-orang yang sibuk cari duit, mungkin nggak ada waktu untuk mengajar di situ. Sementara yang mengajar adalah mungkin guru-guru yang belum tentu punya pengalaman jadi pengusaha. Nah, jadi eh, kalau kita berbicara pengusaha, apalagi mencetak 80.000 pengusaha yang pinjam uang 3M ke bank, bisa lunasin plus bunga, nggak gampang. Gitu. Nah, kasih ke pengusaha yang punya track record aja bisa macet, apalagi yang nggak ada. Kalau misalkan dipaksakan bank untuk ngasih kredit ke Koperasi Merah Putih, kalau dia bank 100% punya negara, sesuai namanya bank himbara nggak apa-apa. Masalahnya eh, bank itu perusahaan TBK. Betul, government punya 50%, 55% berapapun itu. Tapi kan sisanya punya publik. Publik juga punya say dong. Kenapa perusahaan yang jelas-jelas bisa ngasih kredit ke misalnya ke korporasi, ke sektor yang menguntungkan, bisa untung misalnya 10-12%, resiko kredit macetnya kecil, tapi dipaksa kasih ke koperasi yang bunganya kecil, kredit macetnya tinggi gitu. Kalau seperti itu berarti kan value dari bank akan turun. Nah, itu tentu membuat sentimen negatif untuk perbankan. Ini juga jadi salah satu yang menyebabkan kenapa banyak investor seperti menghindari saham bank tahun ini. Padahal sebelum-sebelumnya saham bank itu, wah itu kita pegang aja deh. Nah, eh, karena banyak kendala seperti itu, terbitlah Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai pergudangan dan kelengkapan koperasi desa kelurahan Merah Putih yang mengatur peranan berbagai pihak. Nah, salah satu pihak itu ada PT Agrinas Pangan Nusantara. Kalau Agrinas ya, kamu Google ya. Apalagi kalau di daerah Medan, waduh, orang dengar Agrinas tuh, ini yang sita-sita pohon sawit ini, kebun sawit. Jadi waktu itu kan ada beberapa kasus-kasus terkait dengan minyak goreng dan segala macam. Kemudian lahan sawitnya disita. Nah, penyitaan lahan sawit itu diserahkan untuk dikelola oleh PT Agrinas. Cuma itu Agrinas yang sawit itu Agrinas Palma Nusantara. Sementara kalau Agrinas yang Koperasi Merah Putih ini Agrinas Pangan Nusantara. Jadi satu Palma, satu Pangan. eh ini sudah pasti BUMN, cuma nggak jelas mereka induk anak atau sister company. Sister company itu artinya yang punya negara tapi berbeda. Kelihatannya sih yang kedua itu. Nah, di dalam instruksi Presiden tersebut, tugas Agrinas Pangan Nusantara melaksanakan penugasan percepatan pembangunan bla bla bla, bisa dibaca ya. Melaksanakan pembangunan fisik dan kelengkapan koperasi melalui swakelola dan atau penyediaan skema padat karya serta pemilihan penyedia dilakukan melalui metode penunjukan langsung. Jadi gampangnya begini, em,
si pemerintah kan sekarang punya program MBG, ya, makan bergizi gratis gitu. MBG itu kan harus bangun dapur. Nah, dapur itu kan harus disuplai dengan sayur, dengan bahan pangan, dengan ayam dan segala macam. Untuk menyuplai itu kan perlu gudang. Nah, jadi Agrinas ini basically tunjuk si Koperasi Merah Putih untuk bangun gedung, eh, gudang, ya. Kemudian nanti mereka mungkin menyalurkan, mereka beli hasil pangan, kemudian mereka salurkan ke dapurnya SPBG. Apakah semuanya seperti itu atau di luar, yang di luar MBG, SPBG itu kan nama dapurnya. Saya cuma lupa singkatannya. Nah, apakah cuma MBG doang atau yang lain saya tidak tahu. Yang jelas yang ngasih proyeknya ini Agrinas kepada Koperasi Merah Putih. Karena kalau jadi pengusaha paling susah apa? Cari omset. Dari mana mereka mau cari omset? Dapat pinjaman satu hal, habis dapat pinjaman mau diapain tuh uang? Kalau nggak diapa-apain habis jadi gaji gitu. Jadi kan harus punya omset dulu. Sementara nyari omset itu yang paling susah. Kalau semua orang bisa nyari omset, semua orang jadi pengusaha gitu. Nah, jadi yang dilakukan adalah Agrinas ini dia bangun infrastruktur yang mendukung program MBG. Nah, dia tunjuk Koperasi Merah Putih. Jadi Koperasi Merah Putih punya proyek. Udah begitu, dia jadi pembinanya. Ya, oh kamu kalau nggak ngerti bangun begini teknisnya. Oh nanti kalau proses jual ke MBG ambilnya seperti ini seperti ini. Kemudian transportasinya seperti ini dan segala macam gitu. Nah, kemudian mereka yang ini di kalimatnya semacam pembina dan pemberi kerja. Jadi mereka kasih proyek, mereka juga yang bina. Enak banget ya. Nggak ngerti apa-apa, dicariin dicariin proyeknya, kemudian dikasih modalinnya gitu. Nah, kemudian yang concern dari bank itu adalah begini, kalau saya harus ngasih kredit ke satu persatu dari 80.000, saya nggak sanggup. Itu kesanggupan ya. Mau nggak mau kan satu hal lagi gitu. Kalau bilang nggak mau kan nggak bisa. Tapi kalau sanggup nggak sanggup kan tergantung dia punya jaringan. Kemudian problem berikutnya adalah kalau ngatur administrasi sangat repot gitu. Jadi nanti si Agrinas ini juga menjadi satu pintu untuk pinjaman koperasi itu. Jadi si bank kasih pinjaman ke Agrinas, and then Agrinas salurkan ke koperasi-koperasi. Nah, karena kasih pinjaman ke BUMN ya sudah resikonya sama administrasinya lebih gampang, bukan on-one aja. Nah, itu eh, menurut saya sih jadi salah satu solusi lah gitu ya. Jadi bank reluctant, dia nggak mau kasih pinjaman nanti nggak jadi direktur lagi. Dia ngasih pinjaman nanti kredit macet naik, dia juga akan jadi dalam masalah. Kemudian administrasi ngasih ke 80.000 koperasi kan juga tidak gampang. Nah, jadi itu diserahkan pinjamannya ke Agrinas, Agrinas yang bayar. Nah, Agrinas kan juga dapat project. Jadi dia dapat project, dia bisa bayar, kemudian dia menunjuk koperasi-koperasi itu sebagai pelaksana project. Ya, basically ini bagi-bagi kue lah gitu. Eh, tapi eh, kalau dari sudut pandang eh, proyeksi laba sama resiko perbankan, menurut saya ini solusinya. Kenapa? Karena bank dia jadi lebih ringan daripada dia kasih kredit ke satu persatu, dia langsung kasih ke satu pihak aja. Nah, aspek good corporate governance bank juga lebih jalan. Kalau dia ngasih ke satu, misalnya dia ngasih ke Agrinas, kan tadi nilainya besar, 80.000 kali 3 miliar kan 240 T. Konsorsium aja, Bank Himbara, BUMD, bank-bank BPR, semua BPD kasih ke sana gitu. Nah, kalau menurut saya dengan cara seperti itu akan lebih gampang. Kalau misalnya khawatir dia punya pemberian kredit ke satu pihak itu terlalu besar. Nah, dan karena ngasihnya ke Agrinas yang sudah dapat proyek dari pemerintah, ya harusnya dia punya resiko gagal bayar itu juga lebih minim. Dan kalau ada masalah gagal bayar tuh urusan Agrinas sama koperasinya. Urusan bank cuma sama Agrinasnya gitu. Ya, tapi tentu orang-orang di situ juga harus punya orang-orang yang eh, berkompeten ya. Karena kalau dapatnya yang nggak bagus juga, ya tentu makan masalah juga. Nah, munculnya Agrinas ini menurut saya bisa jadi sentimen positif, terutama bagi Bank Himbara. Eh, jadi, kalaupun nanti penyaluran Koperasi Merah Putih sudah berlangsung dengan masif, ya kan 2025 ini kayak baru diselenggarakan. Eh, nah, seperti yang suka saya sebutkan, katakan itu, Indonesia punya government ya, government Indonesia eksekusinya itu jelek.
Jadi ketika suatu kebijakan dieksekusi, aduh itu sampai di lapangannya itu lama sekali. Dan ya kadang-kadang di daerah A bagus, daerah B jelek karena tergantung pelaksana lapangannya. Eh, tapi paling tidak kalau ada seperti ini, eh, menurut saya resiko kredit macetnya bisa diminimalkan. Ya, kalaupun resikonya apa Pak? Paling ya ini labanya lebih kecil aja. Kan dia dapat uang dari pemerintah 4% dia punya bunga deposito. Dia kasih ke Koperasi Merah Putih, let's say 6 atau 7%. Marginnya 2-3%. Ya oke lah. Daripada dia eh, maksudnya eh, kasihnya 6-7% satu per satu, macetnya tinggi, mending kasih ke satu pihak, marginnya kecil, tapi resiko kredit macetnya juga lebih kecil. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa at some point menghilangkan kekhawatiran orang soal dampak Koperasi Merah Putih ke Bank Himbara. Dan semoga juga di 2026 laba bersih yang turun ini sudah bisa mulai naik. Karena kalau dia tidak naik, itu akan jadi masalah di harga sahamnya. Nah, kalau misalnya laba bersihnya sudah naik, ya mudah-mudahan asing yang kabur dari Bank Himbara bisa balik satu persatu. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.